Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fandi, BP 2010-542-007, mahasiswa Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perekonomian terbuka yang bertujuan untuk melengkapi nilai ujian tengah semester Teori Ekonomi Makro 1 dengan dosen pengampun Ibu Nur Ari Sufiawan, SPD MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perekonomian terbuka yang bertujuan untuk melengkapi nilai ujian tengah semester Teori Ekonomi Makro 1 dengan dosen pengampun Ibu Nur Ari Sufiawan, SPD MSI. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, dalam kurung ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, maupun pemerintah. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Selanjutnya, mengapa disebut dengan sistem terbuka? Yaitu ketika perekonomian disebut terbuka, berarti pengeluaran negara di tiap tahun tertentu tidak sama output barang dan jasanya. Suatu negara bisa melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang produksinya dengan meminjam dari luar negeri, atau bisa pengeluaran lebih kecil dari produksinya dan memberi pinjaman pada negara lain. Selanjutnya, sirkulasi pendapatan pada perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka bergantung pada kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran dapat dijelaskan apabila aliran pendapatan dan pengeluaran diperhatikan, maka akan didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian tiga sektor sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Secara fisik, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke luar negara lain. Karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian pentingnya dalam kegiatan setiap perekonomian. Pengiriman ini menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa, dan akhirnya kegiatan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Secara fisik, impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke negara atau ke dalam suatu perekonomian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis pengeluaran agregat pada perekonomian terbuka. Yang pertama yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang yang dihasilkan di dalam negeri. Yang kedua, investasi perusahaan atau yang dilambangkan dengan I untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri yang dilambangkan dengan G. Yang keempat
yaitu ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan dalam negeri yang dilambangkan dengan X. Selanjutnya barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri yang dilambangkan dengan M. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan nasional. Artinya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang mereka hasilkan. Sehingga untuk memenuhinya suatu negara perlu adanya ekspor impor barang dan jasa. Yang kedua yaitu motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Dalam perdagangan internasional, sebuah negara akan bertambah terus pendapatannya. Hal ini dikarenakan setiap ekspor impor negara menerima pendapatan berupa pajak. Yang ketiga itu perbedaan dalam tingkat kelangkaan. Setiap negara memiliki grafis yang berbeda dengan negara yang lain yang menyebabkan perbedaan sumber daya yang dihasilkan. Contohnya, Indonesia penghasil minyak sawit terbesar di dunia, sedangkan negara-negara Arab menghasilkan sumber daya yang berupa minyak. Yang keempat yaitu perbedaan komparatif dan harga barang. Harga barang yang berbeda di dalam negeri membuat orang lebih suka berbelanja ke luar negeri untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Baik, yang kelima yaitu perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Yang artinya itu setiap negara memiliki perbedaan kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan faktor produksi. Hal ini mendorong terjadinya perdagangan internasional seperti Indonesia yang mengekspor bahan baku seperti minyak bumi, minyak sawit, biji besi, dan batu bara ke negara lain. Sepertinya tujuan ekspor ke negara-negara Arab Saudi. Selanjutnya yang keenam yaitu perbedaan sumber daya alam. Perbedaan letak grafis yang membuat hasil sumber daya alam negara di dunia berbeda-beda. Contohnya saja negara Australia dengan kondisi geografis negara padang rumput yang sangat luas, sehingga sumber daya alam yang mereka hasilkan yaitu berupa di sektor peternakan seperti daging dan kain wol. Selanjutnya yang ketujuh yaitu menghemat biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu dan teknologi untuk memenuhi produksi sendiri seperti handphone, pastinya mereka melakukan biaya yang mahal untuk memproduksi barang tersebut. Oleh karena itu negara tersebut akan membelinya. Yang terakhir yaitu keinginan memperluas pasar. Perdagangan internasional dilakukan untuk memperluas pasar. Hal ini mempunyai tujuan untuk mempererat keuntungan dan memperbesar pendapatan nasional. Baiklah, selanjutnya itu dampak positif ekspor impor. Yang pertama yaitu meningkatkan hubungan antar negara. Dengan adanya ekspor impor akan terbentuk relasi persahabatan kedua negara. Hal ini dijalankan dengan kerjasama melalui urusan perdagangan. Yang selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan neraca perdagangan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi. Terjadinya kegiatan ekspor impor, otomatis kegiatan ekonomi akan meningkat pada suatu negara. Yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi. Selanjutnya yang kelima mengurangi pengangguran. Yang keenam memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketujuh meningkatkan cadangan devisa. Baiklah, selanjutnya dampak negatif ekspor impor. Yang pertama yaitu terjadinya tingkat persaingan yang tinggi di dalam perdagangan, baik berupa harga
mutu dan kualitas barang yang sangat menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri. Yang kedua yaitu konsumerisme, menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Yang ketiga yaitu produksi di dalam negeri menurun. Perdagangan internasional memicu persaingan industri. Jika suatu negara memiliki produk kualitas rendah, maka negara itu mengalami penurunan permintaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan identitas pendapatan nasional pada perekonomian terbuka. Yang pertama itu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Yang artinya Y jumlah permintaan untuk output domestik, C konsumsi rumah tangga, I investasi oleh sektor usaha dan rumah tangga, G pembelian pemerintah, dan NX yaitu ekspor neto atau permintaan luar negeri neto. Dapat dijelaskan, perhatikan kita telah menambahkan ekspor neto. NX didefinisikan sebagai EX kurang IM. Tercatat bahwa pengeluaran domestik atas seluruh barang dan jasa adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa domestik serta barang dan jasa mancanegara. Baiklah, berikutnya mekanisme perekonomian terbuka. Disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatannya melibatkan pelaku ekonomi baik di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Dari diagram circular flow yang dapat kita lihat terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama rumah tangga. Hubungan rumah tangga dengan perusahaan yaitu pada awalnya rumah tangga menjual sumber daya SDM yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dipertemukan pada pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan SDM tersebut, rumah tangga mendapat penghasilan yang terdiri dari sewa bunga, upah, dan profit. Hal ini dipertemukan dalam pasar uang lembaga keuangan. Selanjutnya, hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah dan rumah tangga menerima berupa gaji, bunga, penghasil non balas jasa dari pemerintah berupa hasil dari pajak. Selanjutnya, hubungan dengan negara lain. Untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Hubungan perusahaan dengan rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu perusahaan mendapatkan penghasilan dan penjualan produknya. Interaksi tersebut dipertemukan dalam pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Hubungan perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Selanjutnya, pemerintah. Pemerintah yaitu bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Hubungan pemerintah dengan rumah tangga yaitu pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional seperti pembangunan jalan dan infrastruktur. Hubungan pemerintah dengan perusahaan yaitu pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Selanjutnya itu negara-negara lain. Hubungan negara lain dengan rumah tangga.
Negara lain di dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang sehingga produk dihasilkan dapat dibeli rumah tangga. Sehingga terjadi transaksi jual beli tersebut, negara lain mendapatkan laba dan keuntungan. Selanjutnya, hubungan negara lain dengan perusahaan. Dunia internasional atau disebut juga negara lain mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasanya juga melalui pasar negeri lalu masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga dihasilkan suatu laba. Berikutnya, kelebihan dari sistem ekonomi terbuka. Yang pertama yaitu memperluas pasar produk barang dan jasa perusahaan dalam negeri. Selanjutnya, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara, karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri, maupun kesempatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri. Yang ketiga yaitu, warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsi. Yang keempat, kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan. Yang kelima, warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Baiklah, dengan demikian penjelasan saya mengenai perekonomian terbuka. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.